Di video kali ini Nisa bakalan ngejelasin 15 alasan kafein atau kopi dapat berpengaruh kepada kesehatan mental dan bahkan lebih buruk, guys. Jadi ikuti terus channel aku, oke? Assalamualaikum, welcome to my channel Anissa 100 Juta. Nisa bakal bahas tentang seputar bipolar karena Nisa juga seorang bipolar disorder juga. Jadi aku kenapa kepikiran bikin video tadi yaitu tentang si kopi ini, karena hari ini aku kacau balau banget. Dan setelah aku review kembali, aku ingat kembali ternyata kemarin aku minum kopi, guys. Jadi semalam aku nggak tidur, jadi aku bisa merem subuh dan itu pun nggak merem-merem banget. Dan sekarang akhirnya ngantuk tapi nggak bisa tidur, terus lemas, terus gemeteran deh. Udah gitu aku penasaran, si kopi ini kenapa sih bisa berbahaya banget buat kesehatan mental gitu. Jadi aku cari artikelnya gitu, searching gitu. Nah aku nemuin nih ada 15 alasannya. Oke, kita cus bahas aja ya. 1. Kafein menyebabkan kecanduan. Emang iya. Alasan kafein berbahaya untuk kesehatan mental adalah karena kafein dapat menyebabkan kecanduan kimiawi di dalam otak. Masalahnya bipolar emang di dalam otak kan, neurotransmitternya kan. Nah, sama seperti obat-obatan terlarang. Berhenti mengkonsumsi kafein dapat menyebabkan timbulnya gejala putus cat, terutama jika sebelumnya konsumsi kafein dilakukan secara berlebihan. Aku ulangi karena dulu kenapa aku berlebihan minum kopi, karena waktu kerja di PT Fisherman Indonesia, aku setelah jam istirahat kekenyangan, ngantuk banget, pasti cus order kopi, gampang banget. Atau sebelum kerja aku udah ngantuk, pasti cus order kopi juga. Jadi dalam sehari aku bisa minum kopi lebih dari 1 gelas, guys. Aku nakal emang. Udah tahu kopi itu nggak bagus buat aku, tapi aku masih minum. Ya, aku nggak punya solusi lain, guys. Nah, ini ada gejala-gejala kalau putus kopi ini. Gejala tersebut berupa sakit kepala, mengantuk, mudah marah, kecemasan yang timbul saat zat kimia di dalam otak menyesuaikan diri dengan penghentian konsumsi kafein. Nah, karena aku udah lama nggak minum kopi lagi dan kemarin baru minum kopi lagi, dan hari ini aku nggak minum kopi, jadi aku kayak lemes-lemes gitu deh. Kayak gini emang bener sih. Yang kedua, memperparah gangguan mood. Bener banget, mood aku hari ini jadi nggak jelas, guys. Bingung mau ngapain. Aku mau bikin konten tapi kayak konten apa ya, oh ini salah, ini kayaknya salah, konten ini salah, konten salah. Aku akhirnya bingung. Akhirnya aku sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa aku bakalan bikin konten yang apa yang aku alami sehari-hari, apa yang aku gundah gulanakan, aku akan bikin kontennya. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku jalani, itu aku bikinkan konten. Nah, ini yang ketiga, meningkatkan stres. Alasan kafein berbahaya untuk kesehatan mental adalah karena kafein memicu pengeluaran hormon-hormon stres, yaitu hormon kortisol dan kelenjar adrenal. Akibatnya bisa meningkatkan level kecemasan, mudah marah, tekanan otot, masalah pada saluran cerna, insomnia, dan penurunan kekebalan tubuh. Stimulasi kelenjar adrenal yang terus-menerus dapat mengakibatkan keletihan pada kelenjar tersebut, sehingga seseorang menjadi rentan pada gangguan penyakit seperti autoimun. Nah, aku nggak tahu autoimun itu apa. Kalau ada yang tahu boleh di komen-komen ya, guys. Aku nggak tahu, nanti cari tahu apa itu, atau peradangan. Peningkatan hormon stres yang drastis juga bisa menyebabkan seseorang tidak mampu membuat respon yang logis terhadap situasi tertentu yang menekan pada kehidupan sehari-hari. Oh, jadi on gitu, guys. Oh, aku hari ini jadi on. Yang keempat, menyebabkan kecemasan. Kafein adalah stimulan yang dapat menjadi kabar buruk bagi seseorang yang mengalami kecemasan. Ayo, siapa yang suka cemas, guys? Nah, ini bisa jadi disebabkan karena kamu sering minum kopi, jadi cemasnya itu tambah-tambah kamu rasakan banget gitu. Efek kafein pada tubuh akan mirip dengan efek yang dialami tubuh pada situasi yang menakutkan. Ini terjadi karena kafein memicu respon melawan atau kabur pada tubuh seseorang, dan penelitian menunjukkan bahwa respon ini dapat memperburuk kecemasan dan memicu serangan kecemasan. Nah,
bisa juga jadi cemas gara-gara minum kopi. Dan seiring dengan gejala kecemasan tersebut, konsumsi kafein yang terlalu banyak dapat membuat Anda menjadi semakin gugup, moody, dan terjaga sepanjang malam. Dan itu sudah terbukti dan terjadi pada aku hari ini, guys. Dan sekarang aku sakit kepala sebelah. Yang kelima, menyebabkan kesulitan tidur. Dan terjadi pada semalam aku nggak tidur. Kafein juga bisa membuat proses jatuh tertidur dan tetap tertidur semakin sulit. Sulit mau tidur aja, guys. Kurang tidur dapat memperburuk depresi. Emang iya, sekarang aku jadi kayak down gitu karena lemes banget sih badannya. Jika Anda mengalami kesulitan tidur, jangan mengonsumsi minuman berkafein di penghujung hari. Nah, aku tuh malam-malamnya itu masih ada kopi di kulkas. Jadi haus, adanya kopi, kayak seger nih. Aku minum aja tuh malam-malam itu padahal sampai subuhnya aku nggak tidur. Subhanallah ya. Nah, tadi sampai mana ya? Beberapa orang perlu membatasi asupan kafein di pagi hari atau berhenti mengkonsumsi minuman berkafein sepenuhnya untuk menghindari masalah tidur dan menghindari memicu masalah kecemasan yang sering kali muncul bersama dengan depresi. Bahaya juga ya guys kalau minum kopi itu, tapi aku bandel masih tetap minum karena itu adalah penyelamat aku. Nah, yang keenam, menyebabkan mood menurun. Jika Anda mengonsumsi minuman berkafein secara teratur, berhenti meminumnya dapat menyebabkan mood yang menjadi depresi sampai tubuh Anda menyesuaikan. Berhenti minum kafein dapat menyebabkan suasana hati yang depresif sampai tubuh dapat menyesuaikan diri. Selain itu, berbagai gejala juga bisa muncul, antara lain sakit kepala. Iya, aku sakit kepala, kelelahan, iya, aku capek tapi nggak ngapa-ngapain sih, dan mudah tersinggung. Aku marah-marah terus hari ini. Ketahui bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana coba? Ya berhenti minum kopi guys. Oke? Yang ketujuh, mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter. Nah, tahu kan kalau bipolar itu masalahnya di dalam otak. Nah, di dalam otak yaitu neurotransmitternya nggak seimbang. Nah, ini kalau minum kopi ini sangat mempengaruhi guys. Jadi hati-hati, dan pastinya kalian udah tahu kalau minum kopi itu pasti berbahaya banget. Tapi banyak orang yang nggak bisa melepaskan kecanduan kopi. Nanti aku bakalan bikin konten cara melepaskan kecanduan kopi guys. Tapi kita bahas ini dulu. Tadi sampai ke 8, sekarang 8. Oke. Bereaksi dengan pengobatan tertentu. Begitu wajarnya keberadaan kafein hingga kita melupakan bahwa kafein adalah obat psikoaktif, termasuk obat juga, dan konsekuensinya tidak selalu dapat bereaksi dengan baik bersama obat-obatan lain. Nah, kalau kalian minum obat lain juga itu nggak ngaruh juga guys, ada efek sampingnya juga. Ada sekitar 90 lebih macam obat yang tidak boleh berinteraksi dengan kafein. Terkadang kafein akan meningkatkan efek dari beberapa obat, namun akan meningkatkan resiko efek samping pada pengobatan asma, antidepresi. Aku minum nggak ya antidepresinya? Sekarang udah enggak sih. Dan sejumlah antibiotik. Terkadang bahkan meniadakan efektivitas pengobatan untuk anti kecemasan, obat tidur, dan lithium untuk penderita bipolar. Yang ke-9, mempengaruhi antidepresan. Nah, anak-anak bipolar itu biasanya ada obat antidepresan guys. Nah, itu mempengaruhi. Kalau kalian minum kopi juga percuma dong, minum antidepresan bakalan gak ngaruh. Itu kenapa? Kamu mau minum antidepresan berapa miligram pun, kalau kamu masih minum kopi itu gak ngaruh. Nah, ini sejumlah penelitian menemukan bahwa kafein dapat menyebabkan tremor. Emang iya, aku selalu tremor kalau habis minum kopi. Kemarin aja suruh foto di Trans Studio ya. Aduh, kok gemeteran ya, gambarnya jadinya blur semua. Kenapa harus ketawa? Aduh. Serangan panik dan insomnia ketika dikonsumsi dengan antidepresan jenis SSRI. Nah, itu masalah pengobatan bipolar guys. Kafein juga harus dihindari ketika mengonsumsi pengobatan yang mengandung stimulan seperti kantin, karena ketika digunakan bersamaan maka dapat menyebabkan kecemasan, jantung berdebar, napas pendek, dan aritmia. Aritmia apa ya? Aku juga nggak ngerti. Nanti boleh di komen kalau yang tahu. Biasanya anak-anak kesehatan. Ketika digunakan dengan pengobatan untuk ADHD seperti Adderall dan Ritalin akan meningkatkan kegugupan, sikap lekas malah, insomnia, dan detak jantung abnormal. Pasti kalau habis minum kopi itu denger.
Itu bahaya banget guys, apalagi kamu kan konsumsi antidepresan tuh. Kalau anak-anak bipolar itu ada yang mengonsumsi kalau sambil minum kopi itu nggak ngaruh guys, itu malah berbahaya banget ternyata. Oke, kita kupas lagi nomor 10 itu menyebabkan penyimpangan psikologis. Telah dikenali sejak lama bahwa gejala terlalu banyak kafein ternyata mirip dengan banyak penyimpangan psikologis. Kadar kafein yang cukup dapat menciptakan gejala kecemasan pada orang yang sehat yang tidak dapat dibedakan dari apa yang dialami para penderita kecemasan lain. Menghentikan asupan kafein pada pasien skizofrenia telah terbukti memperbaiki kecemasan lekas, marah, dan permusuhan mereka. Jadi, kalau mau berhenti punya gangguan mental juga harus berhenti juga minum kopinya. Ternyata itu rahasianya. Yang ke-11, menyebabkan setidaknya 4 penyakit mental. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 DSM-5 adalah panduan standar dari American Psychiatric Association untuk kelainan mental. Dalam DSM-5 terdapat 4 kelainan mental yang berhubungan dengan kafein. Nah, ini yaitu apa aja nih? Ada caffeine intoxication, itu penyakit caffeine intoxication. Ada itu penyakitnya. Ada caffeine induced anxiety disorder, ada caffeine induced sleep disorder, dan caffeine withdrawal. Nah, tugas nyari itu nama penyakit itu apa lagi ya? Gara-gara kopi ini bisa menimbulkan penyakit mental, guys. Nah, yang ke-12, menghilangkan nutrisi esensial bagi otak. Alasan kafein berbahaya untuk kesehatan mental lainnya adalah karena kafein menyebabkan nutrisi dikeluarkan dari dalam tubuh. Bahkan beberapa jenis yang sangat penting untuk kesehatan otak dan suasana hati. Salah satu nutrisi yang terbuang adalah magnesium. Jadi ada zat yang terbuang dari dalam tubuh kalau kita minum kopi, guys. Mineral yang memiliki efek mendalam pada kesehatan mental. Mineral juga. Kalau minum kopi juga suka hausan ya, karena itu mengeluarkan mineral juga. Magnesium memegang peranan penting dalam kelainan yang berhubungan dengan otak, termasuk kecemasan atau kegelisahan, depresi, kecanduan, ADHD, bipolar disorder, skizofrenia, dan Alzheimer. Yang ke-13, menyebabkan kehilangan vitamin B. Vitamin juga bisa hilang, guys, gara-gara minum kopi ternyata. Kafein juga menyebabkan terbuangnya vitamin B kompleks yang kerap disebut sebagai vitamin anti-stres. Kegelisahan adalah tanda yang umum dari kekurangan vitamin B. Kalau kamu gelisah berarti kamu kurang vitamin B. Nah, kamu cari tuh makanan vitamin B nih. Mengonsumsi vitamin B ekstra dapat memperbaiki ketidakseimbangan dari kimiawi otak seperti GABA, serotonin, dopamin, dan epinefrin yang menyebabkan kegelisahan. Nah, ini anak bipolar nih, kekurangan vitamin B bisa jadi. Memperburuk kontrol gula darah. Yang ke-14, memperburuk kontrol gula darah. Dalam sebuah penelitian, sekitar 50% subjek tes mengalami depresi pada waktu sekitar ketika mereka diberikan kafein dan sukrosa. Alasannya karena kafein memperburuk kontrol gula darah dan ketika dikombinasikan dengan gula akan menyebabkan kekacauan gula darah yang membuat otak menjadi stres. Itu juga yang menyebabkan kalau minum kopi bisa jadi stres juga, guys. Nah, ini yang ke-15, yang terakhir, menyebabkan insomnia. Bener banget, semalam aku nggak tidur gara-gara si kopi jahat itu, tapi masih aku minum juga. Salah satu efek dari konsumsi kafein adalah insomnia. Pasti pada tahu ya. Bahkan kesulitan tidur karena kafein adalah kelainan psikiatri yang telah umum. Jika pikiran-pikiran gelisah membuat Anda terjaga pada malam hari, kafein dapat memperberat kondisi tersebut. Kafein khususnya menurunkan tingkat tidur nyenyak pada waktu seharusnya Anda mengalami tidur nyenyak. Nah, alasan kafein berbahaya untuk kesehatan mental adalah jika dikonsumsi secara terlalu berlebihan. Konsumsi ringan hingga sedang untuk asupan kafein biasanya akan menampakkan keuntungan bagi kesehatan untuk sebagian orang. Nah, tetapi di sisi lain, dosis kafein sangat tinggi dapat mengarah kepada efek samping. Oke, efek sampingnya lebih banyak, guys, daripada manfaatnya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang suka banget sama kopi, itu bisa menimbulkan gangguan mental.
itu karena gara-gara mungkin aku suka minum kopi guys, bisa jadi ya. Ini artikelnya menunjukkan seperti itu. Nah ini artikel yang aku baca dari dosen psikologi guys, pastinya terpercaya gitu. Nah oke, sekian itu alasan-alasannya, aku juga jadi tahu ya guys, teman-teman juga jadi tahu ya kenapa kopi itu sangat berbahaya banget bagi kesehatan mental. Itu alasannya yang aku bacakan tadi. Mungkin videonya nggak terlalu bagus banget karena penerangan aku karena dari baca artikel, tapi ini aku pengen banget bikin konten dan yang terpikirkan adalah masalah kopi ini. Jadi aku langsung aja bikin konten tentang kopi ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama buat temen-temen yang suka banget minum kopi. Tolong dikurangi ya guys, tolong dihindari kalau bisa gitu. Aku juga masih bandel, masih suka minum kopi. Nah, itu bisa kita atasi sebenarnya. Untuk mengalami kecanduan kopi, nanti ada tips-tipsnya bagaimana caranya menghilangkan kecanduan kopi tersebut. Oke, di next video aku akan bahas itu. Kali ini cukup sekian dan terima kasih. Terakhir ya, selalu aku akan ingatkan kalian semua untuk selalu subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat bikin kontennya. Tanpa itu aku bukanlah apa-apa. Aku juga bisa sangat semangat banget karena ini mungkin bisa jadi ini bermanfaat banget buat kalian, apalagi kalian yang suka banget sama kopi. Karena aku selalu pengen memberikan manfaat untuk orang banyak sebisa mungkin. Oke? Jangan lupa subscribe ya guys. Aku ingetin lagi, jangan lupa subscribe-nya, bikin aku bahagia, bikin aku senang. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.